Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita saat ini akan mendengarkan suara Tuhan dan merenungkannya sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena itulah firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan akan menjadi kekuatan bagi kami. Supaya kami bertindak, bekerja, melakukan apapun sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya lewat apapun sepanjang hari ini yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan di sana, songonodo hatani Jehovah tarbegi do pesogo di ingananon nong nidok namunai. Nungatarulang dang be marisi jolma nanggo sahalak manang pinahan di bagasan akahutani Juda do di alamani Jerusalem akan nong tarulangi dang be marisi jolma nanggo sahalak manang pinahan tarbegi do peso godisi suara olop-olop dohot suara lasni roha suarani panguli dohot suarani oroan suarani akan namandok puji ma Jehovah Zebaot ai pardenggan bahasa do Jehovah ai rodi saliling-liling na do asini rohana tole muse suarani halak nama buan pilihan hamulatan tujoruni Jehovah ayau nama nogihon mula sogot halak akan natar buang sian tanaon gabi suang songoni mulana ninna Jehovah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yerusalem sudah menjadi puing, maka umat Israel tidak lagi dapat hidup dengan kebebasan dari jati diri sebagai umat pilihan Allah. Dalam perang antar bangsa serta konflik saudara, akhirnya mereka terpecah. Tentu harapan, gambaran, dan identitas saudara mereka akhirnya menjadi terpecah. Tentu hal ini membuat mereka menjadi prihatin. Hidup sesungguhnya adalah umat menjadi kesayangan Allah. Tetapi dalam kondisi yang demikian tampil hamba Tuhan yaitu Nabi Yeremia bahwa Tuhan tidak membiarkan kondisi itu terus berlarut demikian. Tuhan berjanji untuk memulihkan dan membebaskan keadaan mereka. Di dalam keterpurukan mereka, mereka dipenuhi dengan sukacita kembali. Karena pengharapan itu pasti nyata dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Walaupun secara waktu mereka harus menunggu begitu lama, tetapi yang pasti Allah tidak akan pernah ingkar janji. Mereka akan dipulihkan dan pulang ke tanah yang sudah dijanjikan. Pemulihan secara fisik di mana politik, ekonomi, kota dan penduduk itu pasti akan terjadi. Tetapi lebih daripada itu ternyata pemulihan secara rohani di mana iman mereka semakin baik dan mereka semakin dapat beribadah, memuji dan berdoa dengan bebas tanpa tekanan atau paksaan dari bangsa manapun. Karena itu penderitaan yang selama ini mengajarkan mereka bahwa selalu ada konsekuensi akibat dosa. Ini juga mengajarkan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati-hati dalam melakukan tindakan dosa. Mungkin kita sesat bisa berhasil. Tetapi yang pasti upah atau konsekuensi dari dosa itu pasti ada. Sebab Allah kita adalah
Allah yang tidak bisa dipermainkan. Umat akan belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Umat akan terus belajar bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti ditepati. Umat akan belajar bahwa Allah lah yang akan melakukan segala sesuatu demi kebaikan umat itu sendiri. Sekaligus menyadarkan bahwa Allah adalah Allah yang menunjukkan kepanjang sabarannya di dalam setiap kegagalan akibat daripada dosa tersebut. Sama seperti Allah memulihkan keadaan bangsa Israel, demikian kita juga harus mengakui bahwa Allah melakukan pemulihan, Allah melakukan pembaharuan yang sejati, di mana Ia mengembalikan manusia dalam hubungan yang benar dengan Allah untuk mentaati kehendaknya setiap hari yang dikerjakannya. Sebab kita harus menyadari bahwa berulang kali kita jatuh ke dalam dosa, tetapi berulang kali Allah juga menunjukkan cintanya, kasihnya, bahkan kepanjang sabarannya. Allah tetap setia karena Allah tidak bisa membohongi dirinya. Ada saat kita mengalami keterpurukan akibat pergumulan hidup yang kita hadapi, tetapi sekali lagi cintanya, kasihnya, dan kesetiaannya terhadap kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemulihan kembali. Kasihnya yang terlalu besar untuk mengampuni kita, dan sebagai orang yang telah diampuni, orang-orang yang telah dipulihkan, maka kita juga harus memiliki langkah yang pasti sebagai anak-anak Tuhan. Agar menjadi orang yang berkualitas secara rohani, maka saya saudara, setiap kita harus berjuang memiliki komitmen. Mari kita buktikan dengan kesetiaan dan ketaatan kita melakukan apa saja demi kesenangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita hidup dari Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan semuanya kembali harus menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hidup kita kepada Allah yang menjadi pemimpin hidup kita yang sempurna. Berjuanglah agar jangan persoalan hidup yang kita hadapi jangan sempat menggeser iman kita kepada Tuhan. Hati yang senantiasa berpusat kepada Kristus adalah kunci dari segalanya. Selamat beraktivitas. Tetap terus semangat di dalam Tuhan, di dalam iman pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Ketika beberapa ribu tahun yang lalu, Israel akhirnya Engkau boleh pulihkan sebagai umat pilihan yang jatuh, tetapi akhirnya Engkau sembuhkan kembali sehingga mengalami pembaruan. Demikian kami menyadari diri kami sering tidak taat. Kami sering jatuh ke dalam dosa, tetapi cinta kasih-Mu akhirnya mengampuni kami, memulihkan keadaan kami, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Kiranya dalam perjuangan dengan pimpinan Roh Kudus, setiap kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang-orang yang kami kasih dan kami cintai, kami serahkan juga sepanjang hari ini, supaya semua kami menikmati anugerah dan kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.